Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farudin, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan NIM 2311.5631. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Soal nomor satu, jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Satu, sarana mengembangkan soft skill. Mahasiswa belajar komunikasi efektif, kerjasama, problem solving, dan manajemen waktu. Semua dipelajari melalui pengalaman langsung dalam organisasi, diskusi, dan kegiatan kampus. Yang kedua, membangun kemampuan mengelola tim. Posisi kepemimpinan membuat mahasiswa terbiasa membagi tugas, mengarahkan kelompok, dan memastikan proyek selesai. Ini menjadi latihan praktis menghadapi situasi kerja nyata. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Kepemimpinan mendorong mahasiswa berani mengambil keputusan dan tampil di depan publik. Dari rasa percaya diri inilah penting saat organisasi kampus membutuhkan arah atau solusi yang cepat. Yang keempat, memperluas jejaring sosial dan profesional awal. Melalui kepemimpinan, mahasiswa bertemu banyak pihak seperti dosen, senior, komunitas, hingga mitra eksternal. Relasi ini dapat menjadi pijakan karir setelah lulus. Yang kelima, membentuk karakter dan etika kepemimpinan. Kegiatan kampus mengajarkan integritas tanggung jawab dan keteladanan. Mahasiswa belajar bahwa pemimpin harus dapat diandalkan dan konsisten dalam tindakan. Peran kepemimpinan di dalam karir masa depan. Satu, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Perusahaan lebih memilih kandidat yang memiliki pengalaman pemimpin karena dianggap memiliki kemampuan memecahkan masalah, mengatur tim, dan mengambil inisiatif. Yang kedua, menjadi dasar untuk posisi manajerial. Pengalaman memimpin di kampus menjadi modal kuat untuk naik jabatan seperti menjadi supervisor, koordinator, atau manajer. Perusahaan melihat rekam jejak ini sebagai bukti kapasitas kepemimpinan. Yang ketiga, mempermudah adaptasi terhadap tekanan pekerjaan. Pemimpin mahasiswa terbiasa menghadapi tantangan waktu, konflik, dan tanggung jawab. Hal ini membuat mereka lebih siap menghadapi tekanan kerja dan situasi yang mendesak. Yang keempat, membangun citra profesional yang kuat. Karyawan yang memiliki pengalaman pemimpin cenderung lebih dipercaya untuk menangani proyek yang besar. Mereka dinilai memiliki integritas, visi, dan kemampuan mengarahkan orang lain. Yang kelima, membantu membangun jejak karir jangka yang panjang. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin satu tim, tetapi membangun reputasi. Reputasi inilah membuka peluang berpromosi, kerjasama, serta posisi strategis di masa depan. Berikut beberapa contoh mahasiswa yang berhasil menjadi pemimpin antara lain adalah Erik Juniko, mahasiswa yang aktif di Unimus. Kemudian ada Rangga Hala, peserta Future Leader Camps 2025 dari UNM yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan digital. Yang terakhir ada Amanda Divanti, seorang mahasiswi UGM yang mengelola 6 usaha bisnis sekaligus. Nomor 2, jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling memengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya adalah Philip Dosen atau lebih dikenal dengan nama Imperial Hall di dunia e-sport terutama Apex Legends. Seorang in-game leader atau IGL profesional di game Apex Legends. Walaupun hanya memimpin di sebuah tim e-sport, ia memengaruhi saya karena perannya sebagai pemimpin sangat krusial dalam pengambilan keputusan cepat dan akurasi di situasi penuh tekanan. Sebagai seorang pemimpin, Imperial Hall bertanggung jawab membaca kondisi permainan, menentukan rotasi, memilih strategi bertahan atau menyerang, dan memastikan seluruh anggota tim tetap selaras dengan arah permainan. Hal yang membuatnya berpengaruh bagi saya adalah ketegasannya dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika waktu sangat sempit, ia menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif bukan hanya harus pintar secara teknis, tetapi harus memiliki keberanian, kejelasan komunikasi, kontrol emosi, dan kemampuan analisis situasi yang kuat. Ketika tim menghadapi momen kritis, Imperial Hall mampu menjaga ketenangan sambil tetap memberi instruksi yang jelas, sebuah kualitas yang mengerjakan saya pentingnya fokus dan leadership yang stabil.
Dari kapabilitas Imperial memimpin timnya, ia dan timnya mampu meraih beberapa kejuaraan tingkat dunia. Untuk soal nomor 3, analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan? Analogi ini menegaskan bahwa tindakan pemimpin jadi teladan, perilaku mereka dipelajari dan ditiru oleh anggota. Dari landasan teori, teori transformational leadership atau idealized influence, pemimpin menjadi panutan karena visibilitasnya, nilai dan perilaku pemimpin, misalnya kerja keras atau etika, diinternalisasi oleh pengikut. Kemudian ada servant leadership, pemimpin yang terlihat melayani terlebih dahulu. Ketika anggota melihat pemimpin mengerja melayani, mereka termotivasi untuk meniru pola layanan dan empati. Yang terakhir, trait teori. Mendukung gagasan bahwa sifat-sifat seperti ketegasan dan kejujuran membuat pemimpin mudah dikenali dan berpengaruh melalui pengamatan. Untuk soal nomor 4, jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan. Untuk teori trait teori, kepemimpinan dijelaskan melalui sifat bawaan atau karakter, misalnya kepercayaan diri, integritas, kecerdasan emosional. Kelebihannya mudah mengidentifikasi calon pemimpin, kelemahannya mengabaikan konteks situasional dan pembelajaran. Kemudian ada transformational leadership. Pemimpin menginspirasi perubahan melalui visi, motivasi, dan idealized influence. Fokus pada pengembangan pengikut agar melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Efektif untuk perubahan organisasi dan meningkatkan komitmen. Yang terakhir, servant leadership. Pemimpin menempatkan kebutuhan pengikut terlebih dahulu, melayani untuk memberdayakan orang lain, menonjolkan empati, mendengar, dan mengembangkan individu. Cocok untuk organisasi yang menekankan kesejahteraan dan budaya kolaboratif. Soal terakhir, leader atau pemimpin mengarahkan visi dan kegiatan, membuat keputusan strategis, mengoordinasi tim, serta bertanggung jawab atas hasil. Pemimpin juga bertindak sebagai model perilaku dan fasilitator sumber daya. Untuk follower, melaksanakan tugas operasional, memberi umpan balik atau feedback, dan mendukung implementasi visi. Follower aktif ketika proaktif, dapat dipercaya, dan kritis konstruktif. Peran mereka menentukan keberhasilan dari pemimpin. Poin terakhir, influencer atau agen perubahan. Orang yang mungkin tidak memegang jabatan formal, tetapi mempengaruhi opini, budaya, atau adopsi ide lewat kepakaran, jaringan, atau kredibilitas. Influencer penting untuk menyebarkan inovasi dan membangun legitimasi di kalangan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.